Ini bukan cerita tentang pajak 250%. Ini cerita tentang seorang pemimpin yang berdiri di hadapan rakyatnya, bukan untuk melindungi tapi untuk melawan. Seolah ada angin besar di belakangnya yang membuatnya percaya ia bisa menentang ribuan suara di depan pagar. Klik subscribe sekarang, tulis pendapatmu di komentar, dan share video ini. Kita bahas, ini sekedar badai lokal di Pati atau tanda bahwa negeri ini kursi kekuasaan makin tebal terhadap suara rakyat. Di Pati, ribuan orang turun menuntut Bupati mundur, bukan karena angka di atas kertas, tapi karena rasa. Rasa diabaikan, rasa ditantang, rasa dilawan. Pembatalan kebijakan pajak tak menghapus kemarahan. Karena yang mereka hadapi bukan sekedar kebijakan keliru, tapi karakter pemimpin yang merasa dirinya tak bisa digeser hanya karena rakyat berteriak. Kalau di film, tokoh utama yang arogan biasanya jatuh di babak akhir, tapi di dunia nyata, seringkali ia justru berdiri makin tegak. Dengan tameng aparat meriam air dan gas air mata di pihaknya. Pati hanyalah panggung, lakonnya sama. Rakyat menunggu pintu dibuka, tapi yang keluar hanya pagar yang makin tinggi. Kenaikan PBB hingga 250% yang memicu kemarahan hanyalah percikan. Inti masalahnya adalah jurang antara kursi kekuasaan dan suara rakyat. Saat Sudewo berdalih dipilih konstitusional, yang terdengar di telinga warga adalah, kalian boleh protes, tapi kursi ini bukan milik kalian lagi. Pernyataan seperti ini adalah sinyal berbahaya bahwa mandat rakyat bisa diartikan sebagai lisensi untuk menutup telinga. Dan di balik layar, ada bab lama yang kembali dibuka. KPK menyebut dugaan aliran uang korupsi proyek jalur kereta api ke nama yang sama. Bukan kebetulan kalau kepercayaan publik tergerus. Apalagi menurut data Transparansi Internasional, skor indeks persepsi korupsi Indonesia pada 2024 hanya 34/100. Stagnan di zona merah, artinya kasus seperti ini bukan anomali tapi bagian dari pola. Fenomena Pati ini bisa jadi prototipe masa depan. Kebijakan yang memberatkan lahir tanpa partisipasi publik, lalu aparat disiagakan untuk meredam aksi. Data BPS mencatat kontribusi pajak terhadap PDB kita terus naik, tapi transparansi dan akuntabilitas belum ikut melesat. Beban bertambah, manfaat tak terasa, kombinasi yang mudah menyulut kemarahan sosial. Dan yang paling mengkhawatirkan, ini bisa menular jika kepala daerah bisa menguji batas kesabaran rakyat lalu berlindung di balik mekanisme politik. Apa yang menghalangi level nasional melakukan hal serupa? Apalagi di tengah kebijakan pusat yang makin rajin memungut, dari PPN dinaikkan pajak karbon hingga rencana perluasan pajak daerah. Pati memberi peringatan keras, demokrasi tidak berhenti di bilik suara. Mandat rakyat bukan cek kosong. Saat pemimpin merasa kebal karena dukungan politik atau restu dari atas, jarak antara rakyat dan kekuasaan hanya akan makin lebar. Sampai suatu hari pagar yang memisahkan itu roboh dengan sendirinya. Kalau di tingkat daerah saja pemimpin bisa menentang rakyatnya, apa yang menjamin kebijakan nasional nanti akan lebih berpihak pada kita? Tulis pendapatmu di komentar. Jangan lupa share video ini, biar makin banyak yang menjaga agar kekuasaan tetap berada di bawah pengawasan rakyat.